Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat misteri semua, di video kali ini ada yang berbeda. Bukan cuman penyajian cerita misteri yang akan sahabat-sahabat dengarkan berbeda dari biasanya, tapi cerita misteri yang akan disajikan itu pun sangatlah berbeda. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan sahabat misteri kita. Salah satu sahabat misteri kita yang cerita ini membuat saya sangat terkejut sekali. Jadi saya sesuaikan dengan cerita dari sahabat kita ini. Dia ingin menceritakan sesuatu yang sangat mengerikan sekali yang telah dialaminya kurang lebih selama 6 tahun belakangan ini. Nah, jadi saya buat versi seakan-akan sahabat itu mendengarkan langsung cerita dari sahabat yang membagikan kisah ini. Jadi saya akan berperan sebagai seorang pelaku dalam kisah ini. Tentunya ini akan berbeda dari segmen sebuah kisah misteri yang biasanya, yang mana saya biasanya akan menggambarkan ekspresi ketika tegang, sedih, takut, atau terkejut, tapi di sini tidak. Saya minta sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini, kalau lagi ada aktivitas, kalau bisa ditinggalkan aktivitasnya sebentar, tinggalkan dulu aktivitasnya sebentar, simak cerita misteri satu ini, dengarkan penuturan langsung dari sahabat misteri kita yang akan menceritakan kengerian di dalam dirinya yang sudah dialami selama 6 tahun. Sesuatu yang lebih mengerikan dari penampakan hantu. Itulah yang ia katakan. Penasaran seperti apa segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan kali ini? Ayo sama-sama kita gaskan. Kejadian ini terjadi tepat beberapa jam setelah aku merayakan hari ulang tahunku. Sekitar 6 tahun yang lalu. Tepat di hari ulang tahunku yang ke-34. Aku semalaman bersama teman-temanku berada di satu tempat hiburan malam. Kami di sana merayakan hari ulang tahunku. Kami di sana minum-minum, mabuk-mabuk, dan saat aku mau pulang, kondisiku memang sudah dalam keadaan mabuk berat. Itu kurasakan, dan teman-temanku pun mengkhawatirkan kondisiku pulang dengan mengendarai mobil seorang diri. Mereka pun berniat mau mengantarkan aku, tapi aku tidak mau. Aku yakin kalau sekedar buat sampai ke rumah aja, aku masih bisa kok nyetir. Walaupun sewaktu keluar dari parkiran tempat hiburan malam itu saja, aku udah sempoyongan bawa mobil. Nah, disinilah kejadian itu bermula. Sebelumnya, terima kasih Bang Rio telah memberikan kesempatan ya, untuk saya menceritakan apa yang saya alami. Perkenalkan, nama saya sebut saja Putra, Bang. Jujur, saya belum dapat untuk mengungkap siapa identitas asli saya. Saya belum berani untuk mengungkapnya, Bang. Karena sampai hari ini, dari kejadian 6 tahun silam, Bang Rio, ketakutan yang saya rasakan itu semakin hari semakin besar. Mungkin ketakutan yang Bang Rio anggap itu adalah ketakutan teror dari makhluk-makhluk tak kasat mata, ya, makhluk-makhluk yang mengerikan seperti hantu, seperti jin. Ya, itu memang mengerikan, tapi apa yang akan saya ceritakan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ini, itu lebih mengerikan lagi dari itu semua. Karena ketakutan saya ini nyata, ketakutan saya ini ada di hadapan saya, ketakutan saya ini tumbuh di hadapan saya. Berat memang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mungkin bermula dari saya memberanikan diri untuk membagikan kisah ini kepada Bang Rio. Mudah-mudahan saja di-up di channel YouTube-nya agar sahabat-sahabat misteri semua juga bisa mendengarkan.
Ya mungkin ini salah satu langkah saya untuk mulai memberanikan diri, untuk tidak jadi pengecut lagi, untuk mengungkap apa yang sebenarnya menjadi ketakutan di diri saya. Nah itulah Bang Rio, kejadian ini terjadi di malam ulang tahun saya, sepulang saya dari tempat hiburan malam itu dalam keadaan mabuk, sekitar jam 3 dini hari. Saya dari tempat hiburan malam itu udah sempoyongan, ya, bawa mobil tuh udah nggak fokus, tapi saya paksakan sampailah di titik kurang lebih sekitar 300 meter lagi lah, udah sampai ke rumah, udah dekat sekali. Nah, di titik itu saya nggak tahu kok tiba-tiba saja saya ngeblank, saya hilang fokus, saya nggak sadar apa yang telah terjadi. Seingat saya, yang saya rasakan itu cuman mendengar suara benturan dan mobil saya itu serasa kayak menggila sesuatu. Di situ saya baru terkejut. Mobil saya berhentikan di tengah jalan yang kondisinya sangat sepi sekali, tidak ada pengguna jalan lain, nggak ada orang yang lalu lalang, sepi sesepi-sepinya. Posisinya itu dekat sudah dengan rumah saya, sekitar 300 meteran. Saya turun dari mobil, saya lihat ban depan, itu tidak ada apa-apa. Beralih saya untuk melihat bagian belakang mobil, dan di situ saya terkejut. Dari tempat saya berdiri, pas di belakang mobil, sekitar 5 meter lah di belakang lagi, itu tergeletak 2 orang di aspal. Saya lihat itu orang kok kenapa? Kok tiba-tiba tergeletak di aspal kayak gitu? Saya pun memberanikan diri untuk melihat lebih dekat. Pas saya sudah dekat dengan 2 orang yang tergeletak itu, ternyata yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah. Bagian wajahnya ini wah, udah penuh dengan darah. Melihat itu saya takut, dan di situ saya sadar mabuk saya itu hilang. Wah, berarti aku barusan nabrak orang. Ketakutan saya pun memuncak. Saya lihat kiri kanan itu sepi, nggak ada orang. Wah, ini nggak ada saksi mata. Saya pun naik ke mobil, tancap gas, kembali ke rumah, meninggalkan 2 korban yang sudah saya tabrak. Setibanya di rumah, mobil saya parkirkan masuk ke dalam garasi. Saya naik langsung ke lantai 2 ke kamar saya, ganti baju, cuci muka, dan ketika saya cuci muka, saya kepikiran terus dengan korban yang saya tabrak ini tadi. Wah, itu gimana ya kondisinya? Nah, setelah menggunakan baju, saya pun berdiri di balkon atas kamar saya. Kalau saya berdiri di balkon atas kamar saya, Bang Rio, itu saya dapat melihat ke jalan, dapat melihat ke TKP tadi saya nabrak orang. Nah, saya lihat ke bawah, ke jalanan, itu sudah ramai di TKP. Sudah banyak orang yang menyadari kalau ada korban kecelakaan. Nah, melihat sudah ramai ini orang, saya pun penasaran untuk memastikan gimana kondisi korban tadi. Ya, saya pun keluar rumah jalan kaki saya. Mendekat di kerumunan warga yang tengah panik, tolongin, 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 gitu ya. Saya nanya ke salah satu warga, bang, kenapa? Ada apa? Wah, ini mas, ini kayaknya korban tabrak lari. Ih, kasihan sekali, lihatlah kondisinya. Saya pun untuk kedua kalinya itu ngejongak melihat secara langsung, ya, secara dekat, itu kondisi korban sudah semakin parah, udah tidak bergerak lagi, sahabat-sahabat. Nah, saya pun mundur, ya, melihat beberapa warga, bapak-bapak yang ada di TKP ini mencoba untuk memberhentikan mobil yang lewat untuk minta tumpangan mengantarkan korban ini ke rumah sakit. Cepat dilarikan ke rumah sakit, mana tahu tertolong, kasihan, tapi tidak ada satupun, ya, pengendara yang mau memberikan tumpangan. Nah, di sini saya berinisiatif. Saya ngomong sama bapak-bapak yang ada di sana, Pak, tunggu sebentar ya, kita bawa ke rumah sakit korban ini. Sebentar, saya ambil mobil. Oh ya mas, terima kasih banget mas. Ayolah mas, cepat. Biar yang mana tahu bisa ketolong, kayak gitu. Jadi pulanglah saya ke rumah, saya ambil mobil. Saya bawa mobil ibu saya, bukan mobil yang tadi saya pakai nabrak ya. Jadi ini saya masih pura-pura nggak tahu aja, pura-pura memang betul-betul mau membantu. Saya bawalah mobil ibu saya, dinaikkanlah kedua korban. Nah, ada satu bapak-bapak yang ikut mengantarkan saya dan korban ini ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit,
pihak medis menyatakan kalau dua korban ini sudah meninggal dunia. Pendarahan yang cukup hebat dialami kedua korban dan nyawanya tak tertolong lagi. Nah, mendengar itu, bapak-bapak yang sama saya nganter ke rumah sakit, ini nangis sejadi-jadinya. Dia ngucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, kok begini sekali nasib kalian? Ya Allah, kok bisa kayak gini? Nah, mendengar itu, saya pun bertanya sama bapak ini, Pak, Bapak kenal dengan korban ini? Iya kenal lah, kenal saya Mas. Ini sepasang suami istri Mas. Mereka tinggal ngontrak di dekat rumah saya. Mereka ini perantauan. Tapi tidak tahu asal usul mereka ini dari mana. Yang lebih kasihannya lagi, di rumah mereka ini ninggalin satu orang anak berusia 4 tahun. Ya Allah, gimana perasaan anak itu? Pulang-pulang ibu bapaknya sudah meninggal. Ya Allah, sedih sekali lah aku. Ya Allah, kasihan sekali. Nah, mendengar apa yang diucapkan si bapak ini tadi, sebuah fakta yang tentunya mengerikan, ini membuat ketakutan dari saya tuh Mas Rio ini semakin menjadi-jadi. Tapi ketakutan, kegelisahan saya ya, itu masih saya simpan, ya masih saya tutup-tutupi. Saya tidak mau mengaku saya takut dengan hukuman, saya tidak mau dipenjara. Ya, saya tahu saya salah. Nah, saya mencoba untuk bertanggung jawab lah. Ya, tapi dengan cara yang lain. Saya bilang sama bapak-bapak yang kenal dengan korban ini tadi, Pak, gimana kalau segala sesuatunya ini kita selesaikan di rumah sakit saja? Maksudnya apa Mas? Gini, tadi kan Bapak bilang korban ini kan tidak ada sanak familinya, ya, perantauan, tidak ada keluarganya di sini. Nah, jadi gimana? Urusan jenazah ini kita selesaikan di rumah sakit ini saja. Kita minta pihak rumah sakit langsung untuk memandikan dan mengkafaninya langsung. Jadi nanti dibawa pulang, tinggal disolatkan dan dimakamkan. Gimana kira-kira Pak? Wah, tapi biayanya gimana Mas? Siapa yang mau bayar? Urusan itu nanti biar saya yang bayar. Oh ya udah kalau kayak itu, terima kasih Mas. Terima kasih. Mungkin itu lebih baik. Nah, jadi udahlah diselesaikan di rumah sakit. Ini masih subuh loh kondisinya sahabat-sahabat. Jadi di subuh menjelang pagi itu, ya, jenazah sudah dikafanin, itu dibawa ke rumah duka, naik ambulan. Si bapak ini naik ikut ambulan ya, menggiringi jenazah, sedangkan saya itu pulang ke rumah. Nah, setibanya di rumah, ya saya istirahat sebentar, duduk ngelamun. Saya mikir, ya Allah, apa yang sudah terjadi barusan ya ternyata besar loh dampaknya. Ya, meninggal korbannya, terus juga meninggalkan seorang anak laki-laki. Ini apa yang harus ku perbuat? Gimana nih? Apa aku ngaku atau gimana? Aku nggak mau dihukum, nggak mau masuk penjara. Nah, jadi ya dalam keadaan yang kalut, saya pun memberanikan diri untuk datang ke rumah duka. Yang mana rumah duka atau rumah korban yang saya tabrak itu, ini jatuhnya di kampung yang ada di belakang rumah saya, di belakang perumahan saya jatuhnya. Jadi warga-warga yang ada di kampung belakang itu semuanya kenal dengan keluarga saya, apalagi dengan mendiang ayah saya. Saya pun ya beberapa tahun sebelum kejadian ini terjadi melakukan sosialisasi dengan warga kampung itu, karena ya saya ikut caleg ya, calon legislatif, tapi kalah suara. Nah, di situ warga mengenal saya dengan baik. Jadi datanglah saya ke rumah duka. Setibanya di rumah duka, kesedihan saya itu tidak terbendung. Ya, rasa bersalah saya itu semakin menjadi-jadi, meledak-ledak rasa bersalah saya itu, tapi mau mengakuinya takut. Ya, ketika saya melihat anak kecil berusia 4 tahun, seorang laki-laki, itu menangis memeluk jenazah ayah dan ibunya.
Bapak, Ibu, Pak, Ibu, Bapak, Ibu, aku ikut. Pak, aku sama siapa nanti, Pak? Pak. Tanpa ada satupun warga yang mencoba untuk menenangkan atau memberikan pengertian kepada anak itu. Warga-warga yang melihat itu malah membincangkan atau memikirkan gimana nasib anak ini setelah ibu bapaknya meninggal, setelah ibu bapaknya tidak ada kayak gini. Apa dia kita carikan keluarganya atau kita antarkan ke kampung halaman ibu bapaknya, cari keluarganya di sana. Tapi minim sekali informasi dari mana sepasang suami istri ini berasal, dari mana, kampungnya itu di mana tidak tahu, kayak gitu. Sedangkan di tempat ini, ya di kota kejadian, itu tidak ada sanak famili, tidak ada keluarganya. Nah, adalah warga yang ngomong kayak gini, gampang kalau untuk urusan itu, kita titipkan saja ke panti asuhan, nanti diurus sama panti asuhan, dirawat, dapat pendidikan lah di panti asuhan. Ada juga yang mengatakan kayak gini, kita serahkan ke Pak Lurah aja. Ya kalau Pak Lurah mau mengantarkan ke panti asuhan, ya mungkin itu jalan terbaik. Tapi mana tahu ada warga yang mau mengasuhnya, mengadopsinya, ngebesarin anak yatim piatu, itu besar sekali loh pahalanya. Besar sekali, apalagi ya kejadiannya seperti ini. Ibu bapaknya mati, ditabrak, orangnya nggak tahu kemana. Jadi anaknya yatim piatu jadinya. Nah, mendengar itu, saya ini spontan saja, lisan ini berucap. Lisan ini berkata tanpa sama sekali terfikir kalau apa yang saya ucapkan itu akan ya terucap kayak gitu. Saya langsung ngomong kayak gini dengan lantang, ya, mencuri perhatian seluruh orang-orang yang ada di rumah duka. Semuanya memperhatikan saya ketika saya menyatakan ini. Saya bilang kayak gini, Bang Rio. Permisi Bu, gini aja, gimana kalau saya aja yang ngasuh anak ini? Kalau saya aja lah yang ngurus mengadopsi anak ini. Ya insya Allah saya rawat, saya jaga, saya beri pendidikan yang terbaik lah pokoknya untuk anak ini. Mendengar itu, tidak ada istilahnya yang tidak setuju, semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Nah ini baru, kalau sama Mas saya yakin anak ini punya masa depan. Bagus sekali rezeki anak ini, ya Allah, inilah mungkin ya Allah memberikan sesuatu jalan yang tidak kita duga-duga, ya bisa diasuh sama keluarganya Mas ini. Wah, beruntung kamu nak, beruntung. Jadi sepakat semua lah warga mengizinkan saya untuk mengadopsi anak laki-laki korban kecelakaan ini. Yang mana sampai di titik itu yang saya rasakan, tak ada satupun yang curiga, tidak ada satupun yang berpikir kalau semua ini penyebabnya adalah saya. Nah, jadi setelah keputusan itu terjadi, ya semuanya udah cepat sekali lah, ya terjadi kayak gitu aja, baru saya mikir, apalah yang aku perbuat nih? Aduh, ini kayaknya bakal tambah memperkeruh keadaan. Ya, ini bakal bikin runyam lah nih, bukan runyam ngurus anaknya, tapi beban yang akan saya rasakan itu semakin besar kayak gitu. Nah, tapi ya udahlah, ya semuanya sudah terjadi. Jenazah ibu dan bapak dari si anak ini pun dimakamkan. Nah, setelah pemakaman, saya pun mulai melakukan pendekatan, Mas Rio, sama anak ini. Anak ini nangis terus, tidak mau. Saya tuntun, tidak mau. Saya gendong berontak-rontak. Dia mau tinggal di rumah itu. Dia mau ikut ibu dan bapaknya. Ya, saya sama bapak-bapak yang nemenin saya ke rumah sakit, sama Pak Lurah, ibu-ibu yang ada di sana memberikan pengertian sama anak ini, sama anak yatim piatu ini. Barulah anak itu luluh, lembut, dan mau ikut saya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, anak ini masih nangis. Masuk ke rumah saya itu nangis. Saya di rumah, Mas Rio, itu tinggal cuman berdua sama ibu saya. Ya, almarhum mendiang bapak saya udah lama meninggal. Nah, ada satu ART ya, bibi yang bantu-bantu di rumah, itu nginep. Jadi bertiga lah jatuhnya kami di rumah itu. Nah, pas saya bawa balik anak itu ke rumah, anak itu nangis. Ibu saya pun nanya sama saya, itu anak siapa? Kenapa dia nangis? Kenapa kau bawa ke sini? Saya jawab,
ini anak korban kecelakaan orang kampung belakang, Bu. Ibu bapaknya meninggal, kasihan. Terus kenapa? Apa urusannya sama kamu? Kenapa kamu bawa ke sini? Kata ibu saya. Ya, saya bilang, ya kasihan, nggak ada yang ngurus, daripada dianterin warga ke panti asuhan. Saya pikir, ya udahlah, biar tinggal di sini, biar nemenin saya di sini, nemenin ibu juga. Enggak. Bukan itu alasannya. Ibu tanya sama kamu. Nah, ini agak tegas nih. Ya, ibu saya nih agak tegas ngomong pada bagian ini. Dia bilang kayak gini. Kamu kenal siapa ibu bapaknya? Kamu tahu selak-beluk keluarganya. Kok sampai berani kamu membawa anak itu dan menjamin untuk membesarkan ngasuh anak ini? Apa kamu sanggup? Apa kamu siap? Ini enggak gampang loh. Ini anak manusia, bukan peliharaan. Kamu harus pikir ulang lagi. Pulangin ke warga. Biar warga yang ngurus. Enggak, Bu. Aku sudah mutusin. Aku yang bakal merawat. Ibu enggak percaya. Ibu enggak yakin. Ibu enggak mau ya. Kalau apa yang ibu ucapin, itu terjadi. Anak ini sia-sia sama kamu, itu kamu dosanya jauh lebih besar. Tahu enggak kamu? Iya, biarlah aku yang berdosa. Aku yang tanggung jawab semua. Saya bawa lah Mas Rio anak ini ke dalam kamar saya. Jadi saya ajak ngobrol lah anak ini. Udahlah dek, jangan nangis. Nama kamu siapa? Dia nyebutin tuh nama pemberian dari kedua orang tuanya. Ya, nggak usah saya sebutin lah di sini namanya siapa. Jadi dia sebutin namanya. Saya bilang kayak gini. Kalau di sini nama kamu ganti ya. Sekarang nama kamu Bintang. Bintang saya kasih nama anak itu Mas Rio. Kenapa saya kasih nama Bintang? Yang enggak tahu, tiba-tiba terbesit aja di pikiran saya Bintang. Nah, jadi sejak hari itu ya anak yatim piatu yang berusia 4 tahun laki-laki itu ya, saya panggil Bintang. Nah, hari-hari berlalu saya kerja. Ya, saya sibuk dengan aktivitas saya. Apa yang dibilang sama ibu saya itu betul. Anak ini enggak terurus. Ya cuman ngandelin si Bibi. Bibi pun repot ngurus rumah, ngurusin ibu. Ibu saya sakit-sakitan pula. Nah, jadi seminggu anak itu di rumah, saya dipanggil sama ibu saya. Baru seminggu anak itu di sini. Kepala ibu serasa mau pecah. Kamu entah di mana, anak itu entah di mana. Katanya mau dirawat, mau dijaga. Nggak sanggup kan? Nggak bisa kan? Ya sudah, pulanginlah ke warga. Nggak, Bu. Biarlah anak itu di sini. Nanti biar aku carikan. Aku carikan yang ngasuh anak itu. Bukan cuman itu saja. Bukan cuman ngasuhnya saja yang mesti kau pikirin. Kau nggak ngelihat kelakuan anak ini. Kelakuannya lebih-lebih dari anak berusia 4 tahun pada umumnya. Nakal sekali. Nggak bisa diomongin. Pecicilan. Sakit kepala ibu. Sabar Bu, namanya juga anak-anak. Nanti ku bilangin. Nah, jadi setelah ngobrol sama ibu saya, ya saya panggil lah si Bintang. Tapi syukur alhamdulillahnya Mas Rio, si Bintang ini walaupun usianya masih 4 tahun, tapi pemikirannya itu cepat nangkep apa yang kita sampaikan, apa yang kita maksud tuh langsung dapet sama dia. Saya nasehatin kalau sama nenek, kalau nenek lagi di luar atau ya kamu dekat-dekat sama nenek gitu, jangan nakal, jangan bandel. Kalau apa yang dibilang sama nenek ya ikutin aja kayak gitu. Ya Om, maaf Om. Itulah jawaban si Bintang. Jadi Bintang pun masih tetap tinggal sama saya. Seorang pengasuh ini saya datangkan, nginep juga di rumah, jadi kami pun ya agak rame lah jadinya. Saya tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, di sini saya mulai merasa, Mas Rio, setiap hari semakin Bintang ini dekat dengan saya, semakin saya dihantui rasa bersalah, dihantui ketakutan yang begitu besar. Ketakutan yang begitu nyata. Seakan-akan ketika saya mengadopsi Bintang itu adalah kesalahan yang lebih buruk lagi dari menyebabkan kedua orang tua Bintang ini meninggal. Ketika saya mengadopsi Bintang, itulah kesalahan terbesar saya. Karena apa?
Setiap melihat bintang, saya ingat dengan kejadian itu. Ingat dengan kesedihan yang sejatinya dirasakan bintang. Walaupun selama bintang tinggal dengan saya, dia nggak kekurangan apapun, nggak kekurangan apa-apa. Tapi jujur, dari batin saya tuh terasa banget kalau ya kehidupan yang sebenarnya bintang itu, kebahagiaan itu bukan dari apa yang saya berikan, tapi apa yang telah saya rampas, yang telah saya ambil dari bintang. Nah, yang lebih mirisnya lagi ketika saya mengingat apa yang disampaikan warga tentang ibu dan bapak bintang yang sudah meninggal. Jadi, bapaknya si bintang ini, itu dia ngambil barang rongsokan, pemulung, sahabat-sahabat. Sedangkan ibunya bintang, itu pagi-pagi bantu-bantu pedagang-pedagang di pasar. Bantuin apa aja lah. Bantuin ngupas bawang, bantuin buang sampah. Pokoknya bantu-bantuin apa yang bisa dibantu dengan tenaganya, itu dibantu. Dan upahnya pun nggak mesti duit. Ya dikasih makanan, dikasih sayuran, dikasih apa, diterimanya. Sedangkan bapaknya ini mulung. Nah, di pagi itu ternyata di jam 3 pagi saat kejadian, ibu bapak bintang ini tengah memulung, tengah mencari rezeki. Sedangkan bintang ditinggal di rumah karena di jam 3 pagi si bintang ini masih tidur. Nah, pagi nanti bapaknya pulang, ibunya lanjut ke pasar. Nah, setelah bintang ini mandi, baru si bintang diantar bapaknya ke pasar, ngikut ibunya jualan, ya bantu-bantu di pasar. Nah, bapaknya baru mulung lagi. Itulah kehidupan dari keluarganya bintang. Gimana usaha, ya, jeripayah ibu bapaknya untuk mencari rezeki, memberikan nafkah kepada si bintang, buah hatinya. Nah, di sini melihat bintang itu tumbuh di hadapan saya, itu beban batin saya itu begitu besar. Ketakutan saya itu, sampai-sampai saya pergi ke dokter, minta obat penenang. Kalau udah tuh, saya nggak bisa tidur, Mas Rio. Saya nggak bisa tidur. Dan ada satu lagi yang membuat masalah ini semakin menusuk ke batin saya, karena saya nggak dapat bercerita ke siapa-siapa. Karena ini akan menjadi masalah kalau saya banyak cerita ke orang. Satu-satunya orang yang saya ceritakan itu hanyalah ibu saya, dan yang kedua, ya ini saya bagikan ke Rio Wijaya. Selain itu tidak ada. Nah, saya menceritakan kejadian ini pun ke ibu saya. Itu bukan langsung saya ceritakan. Itu pun ada sebabnya. Karena ibu saya merasa kalau bintang ini nggak usah lagi lah tinggal di sini. Ibu saya merasa kayak, apalah itu ya, kamu nih ngebesarin anak orang kayak gitu. Ibu tuh kepingin anak dari kamu. Ibu tuh kepingin kamu tuh nikah, kamu punya anak. Nah, cucu ibu itu baru mau ibu urus kayak gitu. Udah lah, bintang itu antar aja lah ke panti asuhan kayak gitu. Nah, jadi karena ibunya merasa ya nggak nyaman dengan keberadaan bintang, barulah saya ini mengungkapkan alasan saya yang sebenarnya untuk kenapa saya bawa bintang ke rumah. Dan tahu nggak respon ibu saya? Bukannya ibu saya membela saya, tapi ya ibu saya malah menambah luka, menambah ketakutan di diri saya itu semakin besar. Jadi di puncak kemarahan ibu saya dengan keberadaan bintang di rumah, saya ajaklah ibu saya untuk ngomong di dalam kamar. Ibu saya duduk di sofa yang ada di kamar ibu saya itu ada sofanya. Jadi ibu saya duduk di sofa, saya duduk di lantai, sembari saya merangkul bagian kaki ibu saya, dengkul ibu saya itu saya rangkul. Sebelum saya cerita ke ibu saya itu saya nangis. Sampai ibu saya nanya, Bang Rio, kenapa? Kau kenapa nangis? Apa yang kau tangisi? Bintang, Bu. Kenapa kok segitunya? Anak itu kau tangisin kayak ya berharga sekali lah untuk kamu. Saya jawab, berharga, lebih dari berharga, Bu. Karena keluarga ibu dan bapaknya bintang, itu saya yang merampas dari bintang. Maksudnya apa? Apa maksud kamu? Merampas dari bintang. Maksud kamu apa? Pertanyaan dari ibu saya. Ya saya jelasin.
Saya ceritain semua kronologinya dan ibu saya marah. Seumur-umur saya dibesarkan ibu saya. Dari lahir, seingat saya, sampai di usia 34 tahun itu tidak pernah ibu saya itu main tangan, tapi hari itu saya ditampar. Pipi saya ditampar kiri kanan. Pengecut. Kau pengecut. Kau akui sekarang sama anak itu, sama semua orang, kalau kaulah yang menabrak ibu dan bapak anak yatim piatu itu. Kenapa kok malah kau bersembunyi di balik anak yang tidak bersalah itu untuk menutupi kesalahan kau dan membuat nama kau jadi harum, jadi baik di mata masyarakat? Apa itu yang pernah ibu ajarkan, bapak ajarkan sama kamu? Kau sama saja dengan pecundang, lebih dari pecundang lagi. Nah, itulah saya jelaskan ke ibu saya itu tidak seperti itu, Bu. Yang saya pikirkan itu semuanya terjadi begitu saja. Ya, kalau untuk mengakui saya pelaku tabrak larinya, ya saya akui. Saya tidak berani ngaku. Saya takut. Saya tidak mau di penjara. Saya tidak mau ninggalin ibu sendirian di rumah. Saya tidak mau. Jadi ya saya coba untuk menghindar, untuk bertanggung jawab secara tidak langsung, tapi nggak tahu kenapa kebablasan sampai saya menyatakan ingin mengasuh anak ini. Itu yang di luar ekspektasi saya, di luar kontrol saya. Lalu ibu saya mengatakan, itulah yang dinamakan karma. Kau mencoba menghindar, namun Tuhan mendekatkan kau dengan ketakutan, dengan masalah yang sesungguhnya. Kau bayangkan, ketika nanti semuanya terbongkar, apa yang akan terjadi? Bukan cuman kamu saja yang merasakan sakit, tapi anak yang sudah kau asuh, anak yang sudah menganggap kau adalah orang baik, itu lebih tersakiti lagi. Menyadari fakta yang sebenarnya, orang baik yang mengasuhku selama inilah, orang baik yang melindungi aku selama inilah, yang ternyata merenggut ibu dan bapakku. Kau pikirkan baik-baik. Dan ibu mau tanya sama kamu, sampai kapan semua ini akan kau rahasiakan? Apa kau sanggup untuk menutupi semua ini selamanya? Apa kau sanggup? Walaupun kau sanggup, ibu tidak akan pernah tinggal diam. Kalau kau diam, ibu yang akan membongkarnya. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Saya memohon kepada ibu saya. Dan ibu saya minta saya berjanji untuk menceritakan atau membuka fakta yang sebenarnya kepada semua orang, termasuk kepada Bintang. Dan inilah satu masalah lagi yang membuat hidup saya semakin terkekang. Karena apa? Saya ini anak sematawayang satu-satunya. Jadi setiap janji yang saya ucapkan, setiap janji yang saya buat dengan ibu atau dengan almarhum bapak saya, itu tidak pernah saya ingkari. Pasti saya tepati. Dan ibu saya minta saya janji, kau harus mengakui kesalahanmu dan menebus semuanya dengan konsekuensi ketentuan yang berlaku. Kau harus menerima apapun yang harus kau hadapi. Janji. Saya pun berjanji. Tapi tidak sekarang, ya Bu. Ya terserah. Yang penting kau harus siap untuk menerima kenyataan. Selesailah masalah ini. Dan mulai dari hari itu ibu saya pun mulai welcome dengan Bintang. Mau main sama Bintang. Mau menerima kenakalan Bintang. Dan alhamdulillahnya Bintang pun ya tumbuh hari demi hari itu semakin baik ya. Sekolah, disekolahkan ngaji. Istilahnya tata kramanya pun mulai terbentuk. Nah, di sini lagi. Semakin Bintang ini tumbuh, semakin Bintang ini mengerti tentang kehidupan di dunia ini. Setiap Bintang ini bertanya sama saya, Mas Rio, apakah ibu dan bapaknya sekarang ini bisa melihat Bintang tinggal sama saya? Apakah ibu dan bapaknya senang kalau Bintang sekarang sama Om? Jadi Bintang itu manggil saya Om.
Setiap Bintang menanyakan hal itu, saya tidak dapat untuk menjawab. Saya cuma bisa lari. Apa yang saya mau jawab? Saya bilang senang. Gak mungkin. Karena sayalah penyebab kedua orang tuanya meninggal di kecelakaan itu. Setiap hari Bintang ini pertanyaannya pun semakin aneh. Nah, ada satu kejadian yang membuat saya menangis tapi air mata tuh tidak bisa keluar. Ketika Bintang ini pulang sekolah, dia mengadu kepada saya kalau di sekolah Bintang itu dikatain anak pungut, Bintang dikatain anak adopsi. Bintang bertanya sama saya, Om ngasuh Bintang itu senang enggak? Atau Om merasa terbebani, Om merasa susah? Karena teman-teman Bintang bilang saya tuh nyusahin, saya tuh sial, ibu bapak saya mati. Apa Om juga berpikir seperti itu? Lagi-lagi saya tidak bisa menjawab. Dan ibu saya mendengar pertanyaan Bintang ini pun merasa sedih. Terlihat dari raut wajah ibu saya. Ibu saya langsung masuk ke kamar. Seakan-akan tidak sanggup untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari si Bintang ini. Itulah Bang Rio yang membuat saya tuh kayak, aduh, hidup saya ini terjerat, hidup saya ini terperangkap dalam ketakutan, dalam masalah yang begitu besar. Masalah saya ini nyata, tumbuh di hadapan saya. Semakin hari semakin besar kayak gitu. Bintang ini semakin hari semakin pintar, semakin mengerti tentang keadaan. Nah, saya takut nanti suatu saat dia tahu sendiri fakta yang sebenarnya. Itu yang saya khawatirkan. Sekarang ini saya bukan takut dengan hukuman yang akan saya terima. Ya kalau memang mau dipenjara, penjaralah. Toh juga, sekarang ibu saya sudah tidak ada lagi. Ibu saya sudah meninggal. Ibu saya 2 tahun Bintang tinggal di rumah saya, ibu meninggal. Karena pas Bintang saya adopsi, kondisi ibu kan sudah sakit-sakitan. Ya, sudah cukup parah lah sakitnya. Ibu sudah meninggal, saya pun ya udah, kalau memang mau dipenjara ya penjaralah. Toh juga saya yang salah. Jadi saya tuh ngelihat Bintang tuh kayak parnoan sendiri. Ya, kayak ketakutan sendirilah Mas Rio. Dan ada satu momen yang membuat saya itu kembali dihantui rasa bersalah yang lebih besar lagi. Ini ketika saya sakit. Pagi Bintang ini masuk ke kamar saya ngomong kayak gini, Om nggak kerja Om. Kenapa Om nggak kerja? Biasanya Om kerja terus. Iya, Om lagi sakit. Om jangan sakit. Om nggak boleh sakit. Om nanti sakit. Om nanti mati Om. Bintang sama siapa? Nenek sudah mati. Lah Om juga mau mati. Ibu bapak Bintang sudah mati. Orang-orang yang dekat sama Bintang mati semua. Ya Bintang sama siapa Om? Om nggak boleh mati. Om nggak boleh sakit. Mendengar itu, saya kayak aduh, sakit sekali. Dan dari hari itu dari hari Bintang ngomong kayak gitu, di setiap malam saya tuh kebayang terus saat Bintang ini memeluk jenazah kedua orang tuanya sebelum dimakamkan. Saya terbayang ketika melihat kedua orang tua Bintang ini terkapar di tengah jalan setelah saya tabrak itu. Itu terus yang terbayang. Jadi saya dihantui rasa bersalah, saya dihantui ketakutan, dan itu membuat hari-hari saya semakin buruk, Mas Rio. Sampai hari ini, sampai detik ini, sudah 6 tahun berlalu. Sekarang Bintang berusia 10 masuk 11 tahun. Dan kenyataan yang sebenarnya pun dia belum tahu. Dia masih merasa nyaman-nyaman dan dia masih merasa ya saya lah orang yang berjasa untuk kehidupannya setelah kedua orang tuanya meninggal. Dan warga kampung pun kayaknya sampai hari ini tidak ada yang curiga dengan saya atas kejadian kecelakaan itu. Ya memang tidak terarah lah sama saya. Kasusnya pun di kepolisian cepat sekali ditutup karena pihak dari korban kan tidak ada yang menuntut. Jadi udahlah dianggap kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, dan ya semuanya udah selesai dianggap. Tapi tidak untuk saya. Jadi dengan membagikan kisah ini kepada Mas Rio, yang mudah-mudahan di-up diceritain,
biar didengar juga oleh sahabat-sahabat pendengar, sahabat misteri. Ini satu langkah saya untuk memberanikan diri untuk bercerita. Tapi saya tidak berani bercerita kepada orang-orang dekat saya, takut dimanfaatkan. Ya, pesaing bisnis tahu, ya itu lebih buruk lagi jadinya nanti. Jadi saya pendam semua ini dan saya menunggu waktu yang tepat untuk menepati janji kepada almarhumah ibu saya untuk membuka kenyataan yang sebenarnya kepada Bintang dan semua orang. Dan doakan saya ya semuanya, agar saya cepat mendapatkan keberanian untuk ya bisa menceritakan atau memberitahu Bintang kalau saya lah penjahat yang sebenarnya dalam kehidupan Bintang, yang telah menyebabkan Bintang berpisah dari ibu dan bapaknya di usia yang sangat kecil sekali, yang usia-usia yang ya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua yang begitu besar. Saya juga minta doa dari Mas Rio, dari sahabat-sahabat pendengar, supaya ya saya diberikan kemurahan jalannya lah nanti kalau masalah ini terbongkar. Ya saya dapat jalan keluar terbaik lah intinya. Ya, saya bukan takut dengan hukuman, tapi saya takut dengan kenyataan ketika Bintang tahu siapa saya sebenarnya. Itulah cerita misteri yang dibagikan sahabat kita. Jadi Putra, sebut saja Putra, dia bilang. Nah, saya harap sahabat-sahabat bijak dalam berkomentar, tanggapilah. Sesuai permintaan Putra, dia minta pendapat sahabat-sahabat semua dengan apa yang telah terjadi. Kalau saya bilang, ini semua adalah takdir, jalan Allah untuk melibatkan Putra dalam mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dilakukannya. Putra lari dari kenyataan, tapi di sini Allah membuat Putra ini ya seakan-akan tidak bisa lari. Mau lari kemana? Tanggung jawabmu harus kamu selesaikan, dan walaupun kamu sudah berbuat baik, kamu sudah melakukan sesuatu kebaikan, tapi yang namanya kesalahan tetap pasti akan ada balasannya. Ya sama-sama aja kita doakan agar Putra ini siap menerima apapun konsekuensi kedepannya nanti yang akan dihadapi ketika semua ini terbuka. Fakta dari sebuah misteri. Inilah sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Kalau sahabat-sahabat punya cerita seperti ini, boleh kirimkan ke saya. Kita akan lanjutkan segmen seperti ini dan berikan tanggapan gimana sahabat-sahabat ketika mendengarkan penuturan saya yang berperan seakan-akan menjadi seorang putra atau seorang pelaku dalam kejadian misteri ini. Jika suka dengan segmen seperti ini, tuliskan di komentar. Terima kasih. Jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.